Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Yang terhormat pimpinan dan anggota Panja, yang terhormat pengusul rancangan undang-undang, pimpinan Komisi 12, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam rapat Panja harmonisasi rancangan undang-undang tentang minyak dan gas pada hari ini. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat Panja hari ini telah dihadiri oleh 27 orang anggota dari 45 anggota Panja dan fraksi dari 8 fraksi. Dengan demikian, quorum telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Maka perkenankan kami untuk membuka rapat dan rapat Panja ini dinyatakan terbuka. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, rapat hari ini akan berlangsung sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun, apabila tidak ada hal-hal yang perlu didiskusikan, rapat dapat ditutup sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan rapat. Apakah dapat disetujui? Setuju? Pimpinan dan anggota Panja, pengusul rancangan undang-undang dan hadirin yang berbahagia. Pada rapat balik sebelumnya telah mendengarkan presentasi tim ahli atas hasil kajian harmonisasi rancangan undang-undang tentang minyak dan gas. Sesuai dengan keputusan rapat balik tersebut, pembahasan harmonisasi akan dilakukan secara lebih mendalam pada rapat Panja kali ini. Rapat Panja ini diagendakan untuk membahas hasil kajian pengharmonisasian rancangan undang-undang tentang minyak dan gas dan aspek teknis, aspek substansi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah dapat disetujui? Bu Melati? Setuju? Oke. Untuk mengefisienkan waktu, atas izin anggota, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada tim ahli untuk membacakan kembali hasil kajian harmonisasi rancangan undang-undang tentang minyak dan gas beserta perubahan yang telah disesuaikan dengan masukan dan rapat balik yang telah kita lakukan tadi. Kepada tim ahli dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi mulai dari yang kita akan rubah sampai dengan poin-poinnya terus. Nah, kita bahas dengan tim Panja sekarang. Ya, sesuaikan draft. Baik, izin pimpinan, jadi mungkin perlu ditetapkan dulu formatnya itu penggantian atau perubahan. Karena nanti kan menyesuaikan dengan norma yang di dalam pasal, strukturnya seperti apa. Terima kasih. Penggantian. Kalau apa yang dikatakan tadi, tapi kita minta juga dulu pengusul dulu. Maunya penggantian atau perubahan? Silakan pengusul dulu. Terima kasih pimpinan yang terhormat, pimpinan Banggar, dan juga anggota Panja yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pengusul sedikit mengulas bahwa apa yang kami usulkan dalam bentuk draft RUU ini telah melalui proses yang sangat-sangat panjang, termasuk kajian tata cara pembentukan undang-undang. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Bayu, dari berbagai aspek pertimbangan itu adalah memang kita usul penggantian undang-undang dengan bukan perubahan. Penggantian. Penggantian. Okay. Itu jelas. Seperti yang ada karena berbagai aspek tadi, termasuk lebih dari 50% pasalnya telah berubah dari 14 bab menjadi 20 bab, itu betul-betul, dan juga substansi di dalamnya itu sangat berubah, tidak sekedar mengganti. Ya, penggantian. Terima kasih pengusul. Mengganti. Terima kasih.
Selamat datang Pak Bambang. Kehadiran Bapak kami tunggu dari tadi. Pak Haji Bambang. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi tim Panja bahwa usulan yang diberikan dari Komisi 12 adalah judulnya adalah penggantian, bukan perubahan. Setuju ya? Oke. Lanjut. Silakan. Tim ahli. Berarti mohon ditampilkan. maaf, sedikit menambahkan tapi bahwa sebagaimana tadi proses yang kita dengarkan juga dari tim ahli, tampaknya tim ahli juga masuk substansi-substansi yang mohon maaf bagi kami terlalu jauh. Ada satu contoh misalnya, participating interest 10% lantas menjadi 20%. Itu kan menyangkut sesuatu yang substansi yang menurut kami sangat jauh itu. Nih, sebagai contoh, maka menurut pertimbangan kami, apapun nanti disampaikan oleh tim ahli dari Balek, menjadi masukan dari kami pasti, nanti menyangkut substansi-substansi tentu nanti akan balik lagi ke kami dan akan kita bahas. Itu aja, terima kasih. Baik, sebentar pimpinan. Silakan. Sedikit. Ya. Jadi Pak Sugeng dari tim pengusul, mohon maaf, tenaga ahli kita memang tugasnya mengharmonisasi, dan tenaga ahli juga mari kita jangan terkurung, terhenti dengan formalitas ya, formil, langsung ke draft supaya kita bisa sama-sama analisis. Jadi tidak menduga, ya, selain daripada waktu, kemudian kita tidak menganalisis. Nanti kalau memang substansi tersebut sudah masuk ke ranah penyusunan, bukan harmonisasi, baru kita bisa koreksi. Ya, jadi sekarang biarkan dulu berjalan, dan tim ahli juga jangan masuk terlalu larut. Ya, dalam konteks masalah formil kita sudah sepakat tadi itu adalah penggantian. Silakan langsung bicara ke draft, mana yang sudah dikaji oleh tim ahli. Nah, kemudian nanti baru kita bisa simpulkan bersama apakah ini masuk bagian daripada harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan konsepsi, atau sudah masuk pada substansi penyusunan. Karena apa? Setelah harmonisasi ini, Pak Sugeng, tidak akan kembali ke Komisi 12, kembali ke Komisi 12 untuk dibawakan ke paripurna. Jadi sekaligus kita bereskan pada hari ini, gitu. Seperti itu. Ya, silakan. Ya, jadi terima kasih pimpinan Balik. Jadi pengusul, nanti kita dengarkan aja nanti mana yang kira-kira cocok, tidak cocok. Kan gini kan cuma Panja. Nanti ditanyakan kepada pengusul juga Pak. Apa yang kau sahabat tentang itu. Dan Panja dari Balik juga akan berdiskusi. Mudah-mudahan waktu yang cukup yang sudah kita berikan ini dapat menyelesaikan semua substansi-substansi yang ada perubahannya. Silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Di layar mohon ditampilkan matrik harmonisasi untuk memudahkan pembahasannya. Jadi di dalam matrik harmonisasi itu disebutkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kemudian Undang-Undang 6 Tahun 2023 Cipta Kerja yang mengubah beberapa pasal dari Undang-Undang 22 Tahun 2001, kemudian rancangan undang-undang yang disusulkan oleh Komisi 12, kemudian kajian yang disampaikan Bapak Ibu diinsert di situ, kemudian keterangannya. Jadi nanti merujuk ke sana, kemudian saya bacakan dan nanti dipersilakan untuk arah perbaikannya seperti apa untuk kami perbaiki di dalam draft. Silakan dibacakan aja dulu supaya ini nggak ada yang lebih kecil lagi supaya kita nggak bisa baca nih. Terlalu kecil kali. Baik. Coba dimulai ini aja. Poin-poin yang perubahannya aja. Poin menimbang tidak ada catatan. Catatan pertama di aspek teknis itu adalah di konsideran mengingat angka 3 itu kan mencantumkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Kalau memang ini adalah merupakan undang-undang penggantian, maka harusnya angka 3 itu tidak perlu dicantumkan di situ. Jadi cukup pasal 20, 21, 33 Undang-Undang Dasar dan ketetapan MPR. Demikian pimpinan.
Enggak, ini yang kau sampaikan yang mana nih tenaga ahli? Di sini nggak ada, saya nggak punya pegang. Tapi kalau di situ yang mana itu? Nomor 20, nomor 3 ini betul A, B, C, D semua. Nomor 3-nya mana? Dasar mengingat. Mengingat. Naik ke Coba, atas. operator itu tolong disesuaikan dengan apa yang diceritakan ya, supaya kita nggak bingung. Ya. Mengingat. Nah, ini. Mohon maaf agak lama ininya. Apa? Ya, ini pimpinan. Yang nomor 3 itu kan dasar mengingat kolom ketiga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Jadi itu tidak perlu dicantumkan sebagai dasar mengingat karena undang-undang ini kan disepakati sebagai penggantian. Kecuali kalau perubahan maka perlu angka 3 ini. Terima kasih. Jadi undang nomor urut 3 ini tidak perlu disantumkan di dalam faktor dalam mengingat ini ya. Ini usulan dari pengusul ini kan? Ya, Pak Sugeng ya? Iya, dari draft Jadi pengusul. dari TA mengatakan nggak perlu dicantumkan, alasannya karena kenapa tadi alasannya Bapak katakan? Karena RUU penggantian. Oke, karena penggantian. Jadi Karena ini nanti kan dicabut dengan Ya, undang-undang karena baru penggantian. ini karena penggantian formatnya. Untuk Panja ada komentar untuk yang ini? Karena ini penggantian nggak perlu lagi disampaikan lagi. Pengusul? Setuju ya? Oke, lanjut. Penggantian. Lanjut. Kemudian di sebentar. Pasal 2 huruf O, Pasal 2 huruf O. huruf Ini O. yang teknis kita rapikan saja atau substansi saja, pimpinan? Mohon Nah, izin. yang teknis kita juga harus diskusi sama pengusul supaya tidak ada keliruan. Tapi jangan terlalu berlama-lama di teknis. Jangan berlama-lama. Kalau memang tidak terlalu signifikan ya tetap kita cepat saja selesaikan. Pimpinan, Pak Jenderal, Silakan. saya usul ya, supaya lebih cepat ininya, pembahasannya, kan kalau yang teknis itu sifatnya mungkin tidak terlalu banyak perdebatan. Yang teknis kita selesaikan aja dulu, baru masuk substansi. Gitu. Jadi supaya nggak lompat-lompat nanti Pak Jenderal. Ya. Yang teknis cuma perubahan frase, perubahan ini, nah itu kita ketok-ketok aja cepat. Ya, silakan. Usul Terima saya. kasih Pak Martin. Silakan. Poin kedua itu di konsideran menimbang huruf C. Konsideran huruf C itu bunyinya masih perlu diubah. Karena konsepnya RUU penggantian maka harusnya bunyinya di huruf C itu bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sudah tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 002 garis miring PUU strip 1 garis miring 2003, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36 garis miring PUU strip 10 garis miring 2012, tuntutan dan perkembangan hukum serta kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti. Jadi ada perubahan frasa diubah menjadi diganti. Lah, itu tulisannya itu. Iya, yang ujungnya itu. Yang Pimpinan. C itu aku Ya, yang C. Kata diubah diganti. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, karena di meja saya nggak ada soalnya, tentang minyak dan gas bumi sudah tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002 garis miring PUU penyambung 1 garis miring 2003 putusan Mahkamah Konstitusi Diubah jadi diganti. diubah menjadi diganti. Setuju ya? Setuju? Pengusul setuju ya? Supaya cepat aja. Ya, lanjut. Yang teknis saya sampaikan aja. Dan tunjukkan ininya, perubahannya. Kemudian catatan nomor 3 di pasal 2 huruf O. Pasal 2 huruf O. Jangan loncat-loncat ya.
Iya, Yang teknis semua dulu. iya Bapak. Oke, silakan. Pasal Ininya agak lemot, mohon maaf. apanya repot? Lemot koneksinya. Nah, Mana? pasal 2 huruf O, frasa pelestarian lingkungan hidup, itu diseragamkan dengan pasal 59 ayat 1 huruf B dan penjelasan pasal 59 ayat 1 huruf A. Jadi sebaiknya menjadi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang tadinya pelestarian apa? Pelestarian lingkungan hidup digantikan pelestarian fungsi lingkungan Iya. hidup. Ya, Ya. konsistensi dengan Konsistensi saja ini, penjelasannya. Jadi pelestarian lingkungan hidup di dalam norma, tapi penjelasan pasalnya kan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Di pasal 59 juga pelestarian fungsi lingkungan hidup. Jadi konsistennya harusnya huruf O-nya itu menjadi pelestarian fungsi lingkungan hidup. Begitu pimpinan. Di draftnya sudah. Coba lihat. Coba lihat draftnya. Pasal berapa 50? Pasal. Oke. Baik. Baik, berarti sudah sesuai pimpinan. Izin pimpinan sedikit bisa dikomen nggak? Ini sudah Silakan, bisa silakan. dikomentari belum? Silakan, Pak. Nah, saya kira kalau dikatakan pelestarian lingkungan hidup itu kan agak agak bombastis kalau menurut saya. Dimanapun kegiatan eksploitasi itu nggak mungkin ada fungsi pelestarian. Tetapi kita harus menjaga atau memperhatikan atau berwawasan itu kata yang lebih tepat kalau menurut saya daripada pelestarian. Ini masih bertanya, pasal 2 ayat berapa itu? Di mana-mana Pasal 2 huruf pelestarian O. itu berarti itu conserve, itu Pasal konservasi. Ini sudah eksploitasi. 2, kita nggak punya soalnya nih. Pasal 2, nomor huruf O. Jadi di draft yang sebelumnya kami terima itu kan belum ada frasa fungsi, sementara di penjelasan dan itunya kan ada fungsi. Pelestarian Begitu, pimpinan. fungsi lingkungan hidup, Pak. Tapi Sudah. ya, karena draft yang terbaru seperti itu berarti kan sudah sesuai. Sesuai. Jadi Ya tidak udah. ada catatan Kalau yang gitu. udah sesuai nggak usah dibicarakan lagi, waktunya jalan Baik, terus nih. pimpinan, mohon maaf. Ya setuju ya. Jadi nggak usah dibahas dulu. Lanjut aja, lanjut. Pimpinan pengusul Oh, Komisi silakan. 12. Silakan, Pak. Saya setuju yang disampaikan Pak Edi tadi. Mungkin di huruf O ini jangan pelestarian. Pelestarian itu sesuatu yang sangat lama sekali. Mungkin pemulihan aja kali. Pemulihan lingkungan hidup. Karena ini kan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Jadi dipulihkan. Gimana? Pak, izin. Enggak, itu kalian boleh selesai, tapi kan ini kita bahas, Ibu. Izin kalau Bentar dulu. Jadi kita ini supaya secara konsep juga jangan jadi nggak masuk akal. Namanya pelestarian itu to conserve. Jadi kalau kegiatan apapun izin, kegiatan, pimpinan. sebentar saya belum selesai, Bu. Nanti ada waktunya. Gantian. Saya lebih memilih memasuk akal karena ini kegiatan mengeksploitasi. Maka kita perlu apa? Kegiatan migas ini harus memastikan perlindungan terhadap fungsi lingkungan hidup, bukan melestarikan. Itu sudah kontradik. Gimana kegiatan konservasi? Ya kegiatan mengeksploitasi bisa merupakan fungsi pelestarian, nggak mungkin. Yang perlu kita lakukan adalah kegiatan eksploitasi itu menjaga fungsi-fungsi lingkungan hidup itu, bukan melestarikan karena tidak bisa. Bagaimana Anda bisa bilang menebang hutan itu menjaga kelestarian lingkungan hidup? By logic dan by definition itu sudah nggak masuk akal. Saya kira itu aja yang perlu diganti. Makasih. jadi tetap pelestarian menurut Pak. Izin.
Ya. Izin pimpinan. Oke. Pengusul pimpinan. Bentar dulu sebentar. Jadi pengusul nggak boleh masing-masing membicarakan. Silakan ada pimpinan 3 orang itu. Jangan semua pengusul nggak usah komentar terlalu banyak lagi di sini, kecuali pimpinan di depan. Iya loh, Ibu dan Bapak sana bagian dari pengusul. Silakan kepada 3. Kalau Panja memang Panja berhak untuk bertanya. Pimpinan. Sebentar Pak. Itu. Jadi begini Pak, pengusul nanti setelah kita di balik ini selesai, kami akan serahkan kepada pengusul. Tapi jangan dulu kita diputus. Biarkan dulu kami ya kan berpendapat di balik ini gitu. Nanti setelah itu baru pengusul memberikan pandangannya. Silakan. Pimpinan. Pak Jenderal saya, Pak Martin. Silakan. Baik, makasih pimpinan. Kita kan tadi sepakat sesuai dengan yang udah kita putuskan, kita masuk di aspek teknis dulu supaya jangan banyak perdebatan. Nah, kalau yang di concern Pak Dedi tadi itu sudah masuk ke aspek substansi. Nah, jadi menurut saya kalau memang ini kita anggap substansi, kita lengkap. TA nanti balik ketika substansi merevisit ini. Jadi jangan kita terlalu lama di sini. Enggak, pimpinan izin. Kita harus dulu coba bicara biar sepakat nih normanya. Yang kita masuk teknis itu apa, yang substantif apa? Apakah teknis itu redaksional? Iya. Atau apa? Karena begini, bagaimana mungkin kita memisah itu? Segala hal teknis yang diatur secara rancangan dalam undang-undang itu kan berangkat dari gagasan substansial, dari fundamental berpikir. Jadi kita sepakati dulu apa yang kita maksud dengan teknis dan substantif itu biar jelas gitu. Ya, jadi gini Pak Dedi, aspek teknis substantif itu ada dalam undang-undang pembuatan peraturan perundang-undangan. Itu definisinya ada. Jadi kalau teknis itu misalnya tadi frasa yang tidak lengkap, penggunaan kata yang mungkin yang tadi tidak ada menjadi dilarang, itu kan teknis. Nah, kita fokus dulu di situ. Kalau memang kita mau berdebat apakah pelestarian fungsi ataukah apa tadi? Itu berarti masuk ke substansi. Berarti kita masuk ketika nanti substansi, itu aja. Saya tidak mematahkan argumen Bapak, tapi kalau memang mau masuk substansi, nanti ketika substansi. Jadi ini kita skip dulu aja kalau memang ini substansi. Oke, baik, kita kembalikan lagi. Tolong TA yang kamu jangan pulang, kamu bikin persoalan baru lagi. Yang teknis saja. Supaya nggak kita bahas kurang titik, kurang koma. Kalau nggak ada baru yang masuk-masuk yang lain. Jangan mancing-mancing kita nih. Baik, Ya, pimpinan. silakan. Kemudian berikutnya di aspek teknis, poin keempat, frasa minimal dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3, pasal 13 ayat 6, dan Pelan-pelan. Menyesuaikan ini. Karena barang ini nggak ada di sini soalnya. Pasal 7 ayat 2. ayat 2. Ya, silakan. Ya, pasal 7 ayat 2, di situ kan disebut kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal memuat persyaratan. Jadi secara teknis harusnya minimal menjadi paling sedikit. Oke. Setuju ya? Setuju? Lanjut. Kemudian di ayat 3-nya, Lanjut. Silakan, Pak. Ayat 3. ayat 3, manajemen operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B minimal mencakup pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut. Sama, jadi diperbaiki minimalnya dengan paling sedikit mencakup pemberian persetujuan dan seterusnya. Minimal diganti dengan paling sedikit, setuju ya? Lanjut. Kemudian di pasal 13 ayat 6 dan pasal 28 ayat 4 juga demikian, pimpinan. Perlu ditampilkan Oh, atau langsung 6 dulu, 6 menyesuaikan dulu aja aja. kita? 6 dulu. Pasal Minimal 13 ya, ayat 6. kontrak Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 minimal harus memuat menjadi paling sedikit harus memuat. Setuju? Lanjut. Pasal 28 ayat 4.
Silakan. Ayat 4. Memuat minimal, ya. Minimal diganti paling sedikit lagi. Iya. Paling sedikit. Pasal 28 ayat 4, biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memuat minimal, memuat paling sedikit, biaya eksplorasi, biaya eksploitasi, dan seterusnya. Ya, setuju ya? Lanjut. Izin pimpinan, secara teknik perancangan di lampiran pun diatur kapan minimal, kapan paling sedikit. Jadi tidak bisa semua kita bawa paling sedikit, harus dilihat konteksnya. Kalau minimal itu mengenai kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi itu minimal. Tapi kalau kita bicara paling sedikit itu kita bicara jumlah. Nah, ya, ketika kami nyusun ini kami sudah menggunakan ini sebenarnya. Izin, kami sudah menggunakan itu sebenarnya. Menggunakan paling sedikit. Enggak, artinya kami ketika menyusun ini sebenarnya drafter kami juga sudah melihat pada syarat kapan kata minimal, kapan harus paling sedikit. Jadi nggak bisa semua diubah menjadi paling sedikit. Demikian, terima kasih. Ya. Sebenarnya teknis banget sih kita bisa Ini lihat. teknis sekali sih, saya kira nggak usah, nggak apa-apa. Nanti kan ahli bahasa kan kita sampaikan juga nanti ahli bahasa. Ya, saya kira nggak ada masalah lah. Sementara setuju dulu ya. Oke, lanjut. Ini aja itu. Lanjut, Pak. Baik, catatan teknis berikutnya di poin 5, penjelasan pasal 7, pasal 7 tentang apa yang dimaksud dengan kontraktor. Pasal 7. Ya, Kok balik maning? bukan aspek teknis. Pak Ketua. Teknisnya. Pak Iya. Ketua, Pak Ketua. Sorry. Saya kira gini ini kan maksud saya Pak Kepala Badan tegas aja, jangan nanti yang memang sudah aturannya begitu, untuk apa nanti kita ulang lagi bahas lagi. Kalau memang sudah minimal itu berdasarkan pertimbangan tentuan, pertahankan aja, gitu loh. Jadi jangan ada toleransi karena kita buat, tapi jadi salah maknanya. Sementara itu udah berdasarkan kajian yang ini, gitu loh. Jangan dinanti-nantiin, kalau memang ini sekarang aja udah, bertahankan aja gitu. Izin, Pak Doli. Jadi kajian ini kenapa kita merubah minimal menjadi paling sedikit, karena di Undang-Undang 12 2011 termasuk di lampirannya itu dikenalnya adalah kalimat paling sedikit, tidak ada kalimat minimal. Frasa minimal itu di Undang-Undang 12 nggak ada. Begitu. Lah iya, maksudnya Secara teknisnya maka rumusan perbaikan kita seperti itu. Terima kasih. ya, artinya perdebatannya itu jadi substansi, bukan diganti gara-gara nanti kita lihat aja pembahasannya gitu loh. Jadi berdebat aja. Kalau alasannya itu, nanti jawabnya gimana di sini? Jawabnya di sini jangan nanti nggak apa-apa, nanti aja berikutnya nanti kita bahas lagi ya, bukan gitu. Kalau memang bisa dipertahankan ya. Nah itu jawabannya gitu tuh Pak Prof. Nah bisa dijawab nggak kalau bisa dibantah? Baik, di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 butir 256A untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal. Demikian. Nah, Di mana itu? Nah begini, kan kita sepakat udah tadi, ini kan diganti, ya kan? Nah kalau alasannya cuma ngikutin undang-undang yang lama, ya kan kalau diganti ya kita bisa buat, kita membentuk undang-undang, mau kita ganti jadi. Lah ya maksudnya ini kan udah dikaji tentang ini kan. Kalau alasannya cuma karena undang-undang yang lama pakai minimal, loh kita udah sepakat diganti kok, mau kita ganti dengan kue juga itu sebenarnya bisa. izin Gitu. pimpinan, tadi kan kita nyebut penyebutan kata minimal kan dinyatakan tidak ada di Undang-Undang 12 2011. Mohon izin, Undang-Undang itu kan direvisi tahun 2022, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Di lampiran 2 di butir 256A itu menyatakan ada ketentuan mengenai kapan penggunaan kata minimal, yaitu untuk menyatakan suatu kriteria atau persyaratan yang sekurang-kurangnya harus dipenuhi, gunakan kata minimal. Artinya sejak 2022 lampiran 12 2011 itu sudah diubah dengan mengenal lagi kata minimal. Sehingga ketika kami menyusun, kami menggunakan dasar undang-undang yang baru. Demikian. Ya, terima kasih, Prof. Jadi tadi kan pasal 28 tuh. Pasal 28 ayat 4. Itu semua diganti atau hanya itu? Dikembalikan.
tim kami ketika menyusun itu, artinya ketika kami menggunakan ini, kami sudah melihat pada 256A. Tadi teman-teman TA menyatakan kan tidak menggunakan kata minimal karena dasarnya dilihat di Undang-Undang 12 sudah tidak ada lagi kata minimal. Sementara di Undang-Undang yang Undang-Undang baru 13/2022 ada kata minimal. Jadi sebenarnya yang kami susun sudah mengikuti ketentuan yang terbaru begitu. Iya. Ini nggak ada ini juga apa juga apa TA. Gimana menurut pendapatmu? Kamu kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22. Baik, kita terima. Mohon Jadi maaf. terima udah. Jadi kembali ke asalnya menjadi minimal. Prof, setuju ya? Oke. Jadi kembalikan lagi semua tadi. Enggak, Prof, ini kan tadi kan supaya dia kan yang komentar nih. Saya tanya Panja sekarang. Panja setuju? Udah Panja setuju, yang udah ada ikut aja tuh. Oke. Kembali. Lanjut. Masih ada lagi yang teknis. Masih banyak pimpinan. Di angka 5, penjelasan pasal 7. Pasal 7, balik lagi ke pasal 7 ya. Penjelasan pasal 7. Oh, penjelasan pasal 7. Ya. Tentang apa yang dimaksud dengan kata kontraktor seharusnya dipindahkan menjadi definisi di bab 1 ketentuan umum. Karena kata kontraktor disebut sebanyak 26 kali dalam batang tubuh. Yang mana itu, Pak? Jadi di pasal 7, Pasal 7 penjelasan ayat 2 huruf A, Ya, itu kan bacakan. ada penjelasan yang dimaksud dengan kontraktor adalah badan usaha atau bentuk badan usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerjasama dengan BUK Migas. Ini Pasal 7 disebut ayat berulang ayat kali. apa? Yang dimaksud dengan titik Halaman penyerahan. 41. Yang mana nih kok beda-beda nih? Halaman 41 Pak Ketua. Iya, yang dimaksud dengan titik penyerahan adalah titik penjualan minyak dan gas bumi. Kontraktornya, pimpinan. Oh, kalau gitu baik, Di bacakan bawahnya. lengkap lah Bang, supaya kita nggak bingung. Yang dimaksud dengan kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan BUK Migas. Itu maksudnya. Yang diganti apanya? Jadi penempatannya kontraktor itu masuk di ketentuan umum karena disebut sudah berulang berulang kali kali di beberapa pasal yang Oke. lain. Ini setuju ya? Karena dia ketentuan buat hukum itu masukkan dalam ketentuan umum. Nanti dirumuskan lagi, bisa nggak dirumuskan lagi? Dipindahkan rumusan itu bahwa kontraktor dirumuskan. Dipindahkan dari penjelasan menjadi ketentuan umum di nomor 29 sekarang kalau kosong dia. Setuju ya? Setuju. Oke, lanjut. Poin 6, pasal 8, perlu perbaikan rujukan yang awalnya rujukan pasal 6 ayat 4 menjadi rujukan pasal 6 ayat 5, supaya sesuai dengan substansi yang dimaksud, yaitu tentang kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud ayat 6, Pasal 8. pasal 6 ayat 4 dilaksanakan dengan izin usaha sebagai maksud dengan pasal ayat 1. Ya, begitu. Yang diganti kemana dia? Ayat 5 bukan ayat 4. Oh, ayat 5. Ayat 5. Mungkin itu belum diganti tuh. Setuju ya, ini cuma angka aja. Setuju ya, teknis banget. Lanjut. Benar ayatnya. Ayatnya jadi. Kemudian poin ke-7, pasal 9 ayat 4, kata dalam diganti dengan kata pada. Bacakan semua kalimatnya biar nggak bernyambung. Pasal Pasal 9 9, ayat 4, pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3. Jadi dimaksud dalam menjadi dimaksud pada ayat karena bukan pasal. Pada. Oke. Setuju? Lanjut. Poin 8, perlu perbaikan rujukan dalam pasal 10 ayat 1 yang tadinya memakai rujukan pasal 6 ayat 3 menjadi rujukan
pasal 6 ayat 2 huruf A, sehingga sesuai dengan normanya. Pasal 6 ayat 2 huruf A. Diganti yang tadinya ayat 3. Setuju? Lanjut. Begitu juga dengan perbaikan rujukan pada pasal 10 ayat 2 yang tadinya memakai rujukan pasal 6 ayat 4 menjadi rujukan pasal 6 ayat 2 huruf B, sehingga sesuai dengan substansi normanya. Ayat 4 diganti dengan pasal 2 huruf B. Setuju? Lanjut. Lanjut. Poin 9, pasal 13 ayat 6 huruf G, perlu penjelasan frasa kegiatan penangkapan dan penyerapan karbon. Pasal 13 ayat Ayat 6 huruf G, kewajiban Oke. pengelolaan kegiatan usaha penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon. Perlu diberikan penjelasan. huruf E. G. Apa? D atau E atau apa? G. Oh, Golf. golf. Alah, mak. Udah tungki kuping kita ini. Kewajiban pengelolaan kegiatan usaha penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon harus ada penjelasan. Itu maksudnya? Ya, pimpinan. Oke. Sudah dijelaskan belum? Rumusannya belum. Belum. Perlu penjelasan. Ya, apa yang dimaksud dengan pengelolaan kegiatan usaha penangkapan, penyimpanan, dan pemanfaatan karbon? Setuju ya? Ya, jadi harus dijelaskan dalam penjelasan itu maksudnya. Bahasa hukumnya terserah, tapi itu bisnis tersendiri. Nanti kita bisa beli alatnya, kita serap itu. Bayar fee. Ya, yang diusulkan oleh tenaga ahli ini ada penjelasan khusus. Nah itu makanya. Ya, jadi Bapak setuju dengan itu kan? Ya nanti Setuju ya? diolah semua ini. Oke, Ini kan setuju. sebagai balik saya ini, sebagai Ya. balik. Ya. Cuma penjelasannya harus nanti dituliskan itu. Nanti kita rumuskan lagi, Pak. Oke. Baik, nanti kami tanyakan ke tim pengusul agar sesuai dengan substansi Ya. RU-nya. Oke. Lanjut. Poin 10, pasal 22 ayat 1, perlu perbaikan rujukan yang tadinya merujuk pasal 14 ayat 1 menjadi pasal 16 ayat 1. Pasal 16 ayat 1. Ini sesuai dengan apa yang tertulis. Setuju ya? Lanjut. Poin 11, pasal 15 ayat 1 perlu menambahkan satu ayat yang mengatur tentang jangka waktu eksploitasi agar rumusan ayat 1 yang menyebut di jangka waktu menjadi lengkap. Pasal 15 ayat berapa? Ayat 1. Ayat 1. Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud dengan pasal 13 Dalam ayat pasal 1. 13 ayat 1 terdiri atas dari jangka atas. waktu eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi. Ya. Kemudian ayat 2-nya kan langsung jangka waktu eksplorasi. Sementara eksploitasinya belum ada. Oh, hanya menambahkan eksploitasi, tadi tidak ada. Ini dibuat rumusannya dulu ya. Jangka waktu eksploitasi. Rumusannya sudah dibuat. Rumusannya Belum Bapak, karena itu kan terkait substansi itu nanti. Berapa jangka waktunya, apakah disamakan 6 tahun ya. dengan Panja eksplorasi setuju, atau seperti apa, karena kami tadi ada tanyakan ke penjelasan tim pengusul. eksploitasi dan eksploitasi, tapi uraiannya belum. Pengusul? Ya silakan bicara dengan mic Pak, supaya jelas. Pengusul. Ya, jadi asbabul nuzulnya kenapa tidak dicantumkan jangka waktu eksploitasi? Itu jangka waktu eksploitasi ya sesuai dengan apa yang ada diisi dan sebagainya. Memang jangka waktunya yang dibatasi itu adalah kontrak kerjasamanya Ya. kan 30 tahun. Eksplorasi memang dibatasi. Kalau selama waktu 6 tahun tidak dieksplorasi, tidak melakukan eksplorasi, maka dicabut. Tapi eksploitasinya berapa lama itu nggak bisa. Tergantung pada nasib kapan dapat, kan gitu Pak. Ya. Tapi kalau inyusan mengambilnya itu bisa dibatasi supaya tidak merusak alam juga. Kan Oh, gitu. bisa. Setuju ya. Jadi ini bagus nih. Jadi Pak
nggak perlu tambahkan maksudnya kan? Nggak perlu. Oke. Jadi nggak usah Pak diketok Ketua. juga. Interupsi Pak Ketua, Mana nih? Silakan. menambahkan aja sebagai balik. Eksplorasi itu kan ada batasnya, kalau nggak diketemukan minyaknya ya udah Yes. tutup dia. Jadi ada batasnya dia mengeksplorasi. Itu kalau eksploitasi ya kalau udah dapat minyaknya ya terserah aja Ya, kira-kira gitu. makanya eksploitasi nggak bisa dibatasi. Betul, seperti kata eksplorasi Komisi dibatasin 12, ya. supaya nggak rusak semua alam negeri kita ini. Kan gitu, Pak. Jadi nggak perlu dikomentari yang ini. Lanjut. Oh iya. Baik. Nggak perlu diketok juga. Silakan. Poin 12, Nggak ada orang nggak dirubah kok. frasa menyiapkan Di mana nih? pasal 16 ayat 1 16 ayat 1. sebaiknya diganti dengan frasa menetapkan. Mengikat norma tersebut merupakan pemberian kewenangan kepada menteri untuk tidak hanya menyiapkan wilayah kerja, tapi juga menetapkan sebagaimana diatur pada ayat 2. Kalimatnya. Kalimatnya saya bacakan, pasal 16 ayat 1, menteri menyiapkan wilayah kerja yang diusahakan oleh BUK Migas. Jadi menteri menetapkan wilayah kerja yang diusahakan oleh BUK Migas. Yang dirubah. Karena apanya? ayat 2-nya, wilayah kerja itu kan kemudian ditetapkan oleh menteri. Pimpinan, Jadi sinkronisasi saja pimpinan. pimpinan. Ya, silakan pengusul. Ini kan memang ada dasarnya. Yang pertama pasal 16 ayat 1 itu, menteri menyiapkan wilayah kerjanya. Ya. Lalu penetapan apa yang menjadi batas dan syarat dan seterusnya, itu ada pasal pada ayat yang kedua. Jadi sehingga sebetulnya antara ayat 1 dan ayat 2 itu memang saling terkait. Nah, jadi memang pada pasal 16 ayat 1 memang menteri menyiapkan. Seperti itu. Ya sudah benar ini dia Sudah betul. menyiapkan, kemudian ada batasan dan syarat, Setelah disiapkan, kemudian lalu ditetapkan, baru ditetapkan. Betul. Saya kira ini ya. Iya. Jadi urutan saja itu, Jadi urutan menteri kegiatan. punya rangkaian Ya, tahapan. urutan kegiatan. Ya. Setelah menyiapkan, baru menetapkan di Menetapkan. akhirnya. Saya kira itu juga nggak apa-apa. Terima kasih, Kurang. pimpinan. Setuju? Setuju ya? Oke, lanjut. Poin 13, pasal 17 ayat 2, perbaikan tanda baca titik koma seharusnya di akhir kalimat menggunakan tanda titik. Yang mana? Bacakan dulu. Dalam hal BUK Migas, Ayat 2, BUK Migas melakukan penawaran langsung wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B untuk wilayah kerja yang telah ditetapkan titik koma. Jadi diganti titik karena akhir kalimat. oh titik. Ya. Lanjut, setuju ya? Pengusul setuju? Oke, lanjut. Poin 14, pasal 17 perlu satu penambahan ayat baru yang memperjelas pengaturan kriteria penawaran langsung yang dimaksud pada ayat 2 agar tidak menjadi celah penunjukan tanpa parameter yang jelas. Ya, ini ada usulan dari tenaga ahli, ada penjelasan tentang penawaran langsung. Silakan, pengusul. Pimpinan, sebelum ke pengusul, Siap. ini loh tenaga ahli, kita kan udah sepakat tadi kita aspek teknis. Kalau udah penambahan ayat itu aspek substansi, Pak. Sudah habis Iya. kayaknya, sudah habis kayaknya. Jadi itu. ini 2 kali saya lihat tadi minta penambahan substansi. Penambahan ayat. Teknis-teknis aja. Nanti substansi belakangan. Jadi kita harus konsisten. Itu Pak Jenderal menurut Ya. Makasih. Silakan. Sekadung dikomentari soalnya, nggak apa-apa. Kalau ada penambahan ayat itu substansi. Kami pikir, kami setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Martin. Kita fokus dulu kepada persoalan teknis. Substansi nanti dulu. Seperti itu. Begitu pimpinan, terima kasih. Ya. Masih ada nggak teknis yang lain? Masih, pimpinan. Masih banyak. Baik, kami lanjutkan Ntar di dulu. poin Ntar dulu. 15. Gini. Kamu juga nggak usah terlalu terlalu tegang. Di samping kau ada si Endro itu. Siap. Anda juga bantu-bantu lah sedikit. Iya. Supaya nggak tegang kali barang itu. Jangan tegang kali barang itu. Jangan terpengaruh suasana memang. Pak Ketua, Ya. interupsi setengah menit. Itu ini kita kan benar juga membahas mekanisme pembuatan undang-undang ini dulu kan. Apakah ini direvisi, apakah diganti, mekanismenya Sudah, Pak, bagaimana? Sudah. Ya kalau substansi urusan pengusul dong, substansi. Baru nanti iya.
Iya, tadi kita bicara, tadi judulnya sudah menjadi penggantian. Sudah selesai, Bapak udah. Jadi sudah selesai. Kemudian masuk masalah teknis. Cuma tadi TA itu menyasukkan miring-miring yang substansi. Tadi udah substansi. Diprotes oleh Pak Manurung. Padahal di sana marga Siburian, gitu loh. Agak sedikit. Marga ini jadi bermain juga marga ini rupanya. Nggak tahu ada urusan dengan permargaan. Tapi silakan. Pak Gulam, masih ada teknis yang lain? Masih pimpinan. Catatan Tapi teknis kan ada 39. saya suka dengan apa yang dikatakan Pak Syagian. Kalau memang pengusul menganggap itu penting, kita kan mengharmonisasi aja di sini. Kalau itu udah nggak penting, sudahlah, kita ikuti aja mereka. Nggak usah kita capek kali merubah yang nggak penting. Bahkan tadi salah-salah semua. Saya kira begitu. Pak BBG atau Pak Bambang ini yang mana yang saya? Ya, kita lanjut, silakan. Teknis dulu. Baik, poin 15, pasal 23 ayat 3, perlu perbaikan frasa melalui BUK Migas diganti menjadi frasa dan dapat diakses oleh BUK Migas, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Dengan demikian penjelasan ayat 3-nya dihapus. Penjelasan, ulangi, pasal 23, Ayat 3. ayat 3. Data yang diperoleh kontraktor di wilayah kerja pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diserahkan kepada pemerintah pusat secara berkala melalui BUK Migas. Yang dirubah apa? Jadi ditambahkan dan dapat diakses oleh BUK Migas begitu pimpinan. Yang Secara berkala melalui BUK Migas kan. Karena di penjelasannya itu kan ada izin sebentar. Yang dirubah apanya, Bang? Yang dirubah apanya? Melaluinya dirubah. Ayat 3 itu kan penjelasannya, yang dimaksud dengan melalui adalah BUK Migas dapat mengakses. Jadi perbaikan normanya, pimpinan. Jadi secara berkala dapat diakses oleh BUK Migas, sehingga tidak perlu penjelasan. Kalau penjelasannya itu adalah menjelaskan melalui. Pengusul silakan. Dari hanya serahkan ke Prof. Itu kan menyangkut tentang tata urut. Perlu dijelaskan. Atau mungkin Prof, gini, ada dua hal yang berbeda di situ. Coba dilihat di ayat 2-nya di atas. Di ayat 2-nya kan udah jelas di situ, ya. Data yang diperoleh dari survei umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola oleh menteri dan dapat diakses oleh BUK Migas. Nah, di ayat 3-nya itu dalam hal yang berbeda. Data yang diperoleh kontraktor di wilayah kerjanya pada tahap eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana ayat 1 wajib diserahkan kepada pemerintah pusat secara berkala melalui BUK Migas. Sekarang normanya udah pas. Jadi ayat 2 dan ayat 3 berbicara dalam konteks yang berbeda. Izin, jadi kan karena ayat 2-nya itu dapat diakses, Iya. kemudian ayat 3 itu kan frasanya melalui BUK Migas, tapi penjelasan ayat 3-nya melalui itu adalah diakses gitu Bapak. Ya, Maka jadi kita sebenarnya konsistenkan. jadi gini Pak. Gitu. Di penjelasan. Iya, jadi tidak jadi perlu di penjelasan ayat itu 3. tulisannya itu penjelasan tentang kata frasa melalui. Kalau melalui nggak usah lagi dibikin langsung saja dikatakan dapat diakses BUK Migas. Itu saja sebenarnya maksudnya dia. Ya, silakan. Silakan. Baik, Ibu. izin Bapak pimpinan Balik maupun pimpinan Komisi 12, izin Pak Kepala Badan. Izin Pak, di pasal 23 ini untuk yang ayat 2 dan ayat 3 adalah kondisi yang berbeda. Ayat 2, data yang diperoleh dari survei umum dari manapun, dari survei umum, semua KL itu punya kesempatan untuk memperoleh itu dikelola oleh menteri, dalam hal ini Menteri SDM, dan dapat diakses oleh BUK Migas. Kemudian yang ayat 3, data yang diperoleh kontraktor, tadi kita sudah sepakati bahwa definisi kontraktor ditarik ke ketentuan umum, KKS ini, K3S mohon maaf, K3S ini di wilayah kerjanya di WK baik tahap eksplorasi maupun eksploitasi, wajib diserahkan kepada pemerintah pusat. Jadi Bapak dan Ibu, namanya data dasar negara itu
mempunyai kewenangan penguasaan itu adalah pemerintah pusat. Tetapi secara berkala melalui BUK Migas Badan Usaha Khusus Migas, salah satunya adalah dia sebagai mohon izin, mungkin analoginya adalah semua harus lewat BUK dulu, harus melalui BUK dulu, baru nanti diserahkan ke pemerintah pusat. Gitu. Nah, melaluinya ini tetap ada dalam kondisi tadi dia harus lewat BUK. Misalnya izin, saya BUK, Bapak dan Ibu kontraktor K3S harus lewat saya dulu, baru saya serahkan kepada pemerintah pusat. Nah, dalam konteks melalui itu, ada juga karena ini data negara, kan ada akses yang tidak bisa juga langsung diakses gitu oleh BUK sebagai lembaga tadi sui generis, sehingga di penjelasannya melalui itu juga termasuk dapat diakses. Jadi dalam kategori nanti K3S menyerahkan ke pemerintah pusat melalui BUK bisa mengakses itu. Tentunya juga tadi seizin dari pemerintah pusat karena gitu Pak. Terima kasih Bu. Ini hanya mengatakan melalui itu pasti mengakses lah. Pak Ketua, Saya kira itu penting nggak menambahkan kata profesor itu. Jadi kalau ayat 2, survei umum itu bisa oleh kontraktor. Kontraktor ini kerjasama nanti dengan BUK. Tapi dia di dalam proses dia bekerja bisa mendapatkan data-data baru. Survei umum itu memang dikelola menteri. Tetapi di sini disebut yang ayat 3-nya diserahkan ke pemerintah pusat melalui BUK, karena nanti kontraktor itu di bawah BUK. Jadi ini nanti arahnya seperti kalau saya baca operator merangkap regulator tingkat tertentu. Ya kan Pak Bu Profesor? Izin Bapak betul menegaskan. Jadi betul, nanti kan? Seluruh K3S satu pintu lewat BUK. Iya. Satu pintu lewat BUK melaporkan menyerahkan ke pemerintah pusat. Itu gitu. di ayat 2 dikelola oleh pemerintah pusat. Tapi kenapa pemerintah pusat bukan hanya kontraktor yang mendapatkan data survei, bisa juga Badan Geologi, ya kan? Jadi ke pemerintah pusat. Kira-kira gitu Pak Ketua. Sebenarnya ini yang dipersoalkan oleh TA tadi. Pak Ketua, tolong memang yang lebih baik nih. Jadi mudah masyarakat yang ini undang-undang ini mudah. Kita agak kadang-kadang kita dibahasa memang. Ya, makasih. Ya, izin pimpinan juga saya sepakat ini nomor 3 ini harus dibuat lebih baik. Karena kan kalau kita baca, ya ada kata wajib di situ. Data yang diperoleh kontraktor di wilayah kerjanya pada tahap eksplorasi dan eksploitasi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib diserahkan kepada pemerintah pusat secara berkala melalui BUK Migas. Jadi, satu pertanyaan saya, berarti penerima pertama itu BUK Migas kan, bukan kementerian? Gitu maksudnya? Itu kalau kalimatnya dipakai kayak begitu itu. Wajib diserahkan kepada pemerintah pusat secara berkala melalui BUK Migas. Gitu ya? Jadi pemegang data itu BUK Migas, bukan kementerian. Loh, dari awal kan gimana bisa kementerian? Diserahkan kepada pemerintah pusat secara berkala melalui BUK Migas, melalui. Perantara. Karena saya tambahkan sedikit point of information, kontraktor ini di bawah kendali BUK Migas. Betul. Jadi kalau kontraktor dapat sesuatu, mau serahkan ke pusat karena itu milik pemerintah pusat melalui BUK Migas, nggak boleh. Jadi kontraktor kan tidak menyerahkan atau mengakses dari pemerintah pusat kan, tapi melalui BUK kan. Itu clear ya. Nah itu satu. Yang kedua lalu dapat diakses itu gimana lagi itu maksudnya? Pimpinan, izin pimpinan menambahkan. Jadi BUK Migas dalam hal ini adalah sebagai pemegang kuasa dari pemerintah pusat. Sehingga apapun yang dikerjakan itu pada akhirnya kan untuk dan atas nama pemerintah pusat. Sehingga ada satu kewajiban daripada kontraktor wilayah terkait dengan data, mereka harus melaporkan secara reguler ya kan itu kepada pemerintah pusat, dan itu melalui daripada BUK Migas karena sebagai kuasa. Alur logiknya seperti itu. Kira-kira demikian. Jadi sebetulnya terkait dengan ini nggak ada yang terlalu dispute. Jadi saya pikir ini persoalan penjelasan saja. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya setuju dengan itu kan? Ya, cukup ya. Karena sebenarnya begini nih, ini yang kita dispute antara teknis sama substansi. Ini kalau dirubah ini itu substansi ini, gitu loh. Nah, jadi kita sepakati kalaupun mau dirubah itu nanti masuknya ke substansi.
Nah, kalau tidak, ini kita ketok dan tidak ada pembicaraan soal teknis sebetulnya soal ini. Hah? Ya, di ujung itu kurang titik tuh. Oh ya. Silakan langsung Pak. Jadi sudah setuju Pak ini Pak? Ya, setuju ya. Tinggal Bapak ketawa. Artinya apa yang ada draft awal? Tetap. Tetap. Karena kalau pun mau dirubah, Berubah. itu berarti sudah bicara tentang substansi. Gitu. Udah sampai itu. Dan Oke. kita sepakati ini clear, tidak ada pembahasan lagi di substansi. Ya. Gitu Pak. Tinggal tambah titik aja di draft itu. Ya, setuju ya. Panja setuju? Izin pimpinan. Pimpinan. Silakan Bu. Kalau saya melihat mungkin ini desainnya BUK Migas ini perlu diperjelas juga nih pimpinan. Karena kalau kita lihat dari sini, kewenangan antara pemerintah, Kementerian SDM, BUK Migas, BPH Migas, dan kontraktor ini biar tidak terjadi tumpang tindih, ini kewenangannya juga harus diperjelas karena terlebih ini BUK Migas ini memiliki fungsi Nanti itu di substansi aja Bu. Ya, kita bicara makasih, teknis dulu pimpinan. ini. Tapi setuju dulu ya. ya. Oke, lanjut silakan. Berikutnya masih bicara teknis. Silakan Pak. Selanjutnya di poin 17 pasal 29 ayat 1 Pasal 29 ayat 1 ayat 1. perlu perbaikan rujukan yang tadinya merujuk pada pasal 6 ayat 4 huruf B menjadi pasal 6 ayat 2. Oh, jadi pasal 29.1 kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 diganti dengan Pasal 6 ayat 2. ayat 2, hurufnya tetap sama. Tidak perlu huruf, Pak. Tetap sama. Sama ya? Oke, setuju ya? Pengusul? Oke. Lanjut. Selanjutnya, poin 18 pasal 29 ayat 3. Perlu dihapus karena terjadi pengulangan pada pasal 32 ayat 2 sehingga sifatnya tidak efektif atau redundant. Ini juga terkait dengan poin berikutnya. Ketentuan pasal 32 sebaiknya digabung ke dalam ketentuan pasal 29 karena memiliki materi yang sama, yaitu mengenai muatan dan peruntukan perizinan berusaha. Hal ini guna menghindari duplikasi norma. Ini sudah substansi ini, bukan? Kita kan bicara teknis dulu, Pak. Kalau teknis itu, kalau ada pasal 3 tentang perasa, apa gitu dulu. Nanti diganti yang berikutnya aja. Ya, saya kira nanti aja nih ya. Lanjut, ya, berikutnya. Minum kopi dulu. Perbaikan teknis pada pasal 37. 37. Ya, silakan. Penulisan penjelasan seharusnya ayat 3 huruf A. Ayat 3 dan 4, silakan. Pemerintah pusat mengatur dan atau menetapkan, itu maksudnya. Yang mana nih Pak? Dalam penjelasannya atau dalam ayatnya? Ya, ini terkait dengan penulisan penjelasan harusnya itu merujuk pada ayat 3 huruf A. Yang dimaksud dengan golongan masyarakat untuk mana? Yang dimaksud dengan wilayah tertentu ya? Wilayah termasuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal yang sulit dijangkau dalam menyalurkan bahan bakar gas. Terus, kurang apa nih? Yang dimaksud dengan wilayah tertentu kan di sini maksudnya. Ayat 3 huruf A, harga gas bumi. Izin pimpinan, di pasal 37 ayat 3 pada penjelasan itu kurang huruf A. Karena yang dimaksud harga dan gas bumi untuk golongan masyarakat tertentu, ini kan dijelaskan, golongan masyarakat tertentu yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan. Nah, ini ada di ayat 3 huruf A. Jadi kurang huruf A saja, pimpinan.
Ya, jadi yang dimaksud dengan golongan masyarakat tertentu adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan daya beli. Itu dimasukkan dalam ayat 3. Oh, ayat 3A maksudnya. Muniore. Ya, setuju ya? Ngopi dulu. Selanjutnya untuk bab 5 kegiatan usaha hilir di atas pasal 38 perbaikan nomor urut bagian. Bab 5. Di situ tertulis bagian ketiga, seharusnya tertulis bagian keempat. Bab 5 bagian mana? Bab 5 Bab 5 kegiatan usaha hilir di atas judul bagian, Pak. Bagian ke-1 harusnya Bagian ketiga seharusnya itu adalah bagian keempat. Mengurutkan saja, Pak Pimpinan. ini bagian ke-1 tulisan di sini malahan. Ya, kan ada 1, 2, 3, 4. Ya. Yang ketiga disebut 2 kali. Oh, alah. Ya, oke. Setuju ya? Ya. Lanjut. Poin berikutnya, ketentuan pasal 39 seharusnya dipindahkan menjadi pasal 37 ayat 6. Karena ketentuan pasal 39 mengatur pertimbangan penetapan harga, sehingga tidak tepat jika masuk dalam bagian ketiga yang mengatur tentang kelestarian penyaluran bahan bakar minyak. Pasal 39 dalam menetapkan harga gas bumi itu. Pasal 39 itu. Dalam menetapkan harga gas bumi dan bahan bakar gas yang dipasarkan di dalam negeri, pemerintah pusat harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dalam negeri, cadangan terbukti gas bumi dan kemampuan daya beli masyarakat. Yang diganti apanya? Dipindah ke 37. Hanya reposisi saja, Pak. 37 ayat 6. jadi ayat 6. Ini setuju nggak nih? Setuju nggak, pengusul? Nanti dulu, karena ini kan merubah pasal sudah substansi sekali. Jadi pasal 39 mau dilebur kepada pasal 37 kan? Jadi saya pikir ini perlu pembahasan lebih dalam, pimpinan. Saya kira ya, itu masih ini udah substansi ini. Substansi itu. Ya, saya kira yang lain dulu aja. Tapi yang ini setuju nggak? Dirubah? Misalnya dirubah? Dipindahkan, maksudnya dipindahkan gitu loh. Baik. Enggak, maksud saya, daripada kita bolak-balik lagi nanti, udah kadang diomongkan, setuju nggak? Tidak setuju, pimpinan. Enggak setuju? Tidak setuju. Oh ya udah, tetap aja situ. Oke, diketok dulu aja nih, walaupun nyelip-nyelip. Lanjut, nggak setuju. Lanjut. Poin berikutnya, pasal 48 ayat 1. Ayat 1, silakan. 48 ayat 1. Frasa hanya sebaiknya dihapus karena berpotensi menegasikan pajak daerah dan retribusi. Coba dibaca semua dulu. Pelan-pelan, gimana? Pasal 48 ayat 1. Kontraktor yang sudah menghasilkan produksi minyak bumi dan garis miring atau gas bumi hanya wajib membayar pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan penerimaan negara bukan pajak. Yang mana mau dirubah frasanya? Kata hanya wajib membayar pajak, kata hanyanya dihapus, Pak. Oh, jadi hanyanya dihapus. Enggak, hanya dihapus menjadi wajib. Ya nggak apa-apa kalau memang diucapkan. Itu sangat merubah arti. Ya, itu kami pikir substansi nanti kita drop saja. Pembahasan kita drop, nanti kita bahas ketika pembahasan substansi aja. Ini kan kita sepakat toh masalah teknis, titik, koma, artikulasi kan seperti itu. Iya. Ini sekolahnya TA ini kok loncat gitu gimana? Tapi kalau dibicarakan Bapak setuju atau enggak? Kalau enggak kita langsung aja biar enggak bolak-balik. Terus, pimpinan. Lanjut ya? Lanjut. Nggak usah dirubah ya? Ya. Oke. Coba TA tambah lagi, ada 4 orang duduk situ. Jangan muncul-muncul. Kalau nggak ada yang perlu digeser, nggak usah dipaksakan gitu loh. Lanjut. Kerja dia. Baik, pimpinan, kami lanjutkan poin teknis berikutnya. Ya. Pasal
61 Pasal 61. perlu perbaikan frasa pasal rujukan. Karena di situ penyebutan hanya angka 60. Seharusnya menyebut pasal 60. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 60. Setuju. Oh, setuju ya? Setuju. Langsung Juwita, oke, langsung gitu. Setuju. Ya. Itu menyempurnakan. Ya. Setuju? Setuju. Lanjut. Otomatis. Selanjutnya, pasal 63 ayat 3 perlu perbaikan rujukan yang tadinya merujuk pada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pasal 63 ayat 3. Ayat 2 ya. Jadi BUK Migas sebagaimana maksud pada ayat 1 berfungsi untuk mengelola dan mengendalikan kegiatan usaha hulu. Ayat 3-nya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana maksud pada ayat 2. Setuju ya? Ayat 2. Pak BBG setuju? Ya. Setuju. Oke, lanjut. Tua. Lanjut. Dicabut kan? Belum. Iya, jangan dicabut. Enggak, Iya, enggak. iya. Enggak, Terima kasih. Tetap Pak, tetap. Soalnya lagi di brief sama Ibu Eva, jadi saya nggak ikutin. Iya. tadi. Iya. Sabar Bapak udah. Pak Ketua, izin Ledia, Pak Ketua. Sabar, Agak sabar. tergoda. Pak Ketua, izin Ledia. Mana? Oh, Ibu mana? Pasal 63 ayat 2 yang tadi disebutkan Pasal oleh 63 ayat tenaga 2. ahli. Jadi ini juga nampaknya ada yang perlu diperbaiki. Jadi kalau BUK Migas pasal satunya kan ayat 1 BUK Migas sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 dibentuk berdasarkan undang-undang ini. BUK Migas dimaksud pada ayat 1 ya, berarti kan merujuknya ke ayat 1 yang di atasnya kan? Betul. Karena nanti ini akan confuse ketika di atasnya pasal 5 ayat 2 ada rujukan, terus kemudian ini pada ayat 1 yang sebenarnya 63 ayat 1, kemudian dalam pelaksanaan fungsi sebagai masuk pada ayat di situ diganti 1 menjadi 2, itu juga merujuknya pada pasal 63 ayat 2. Gitu kan? Betul kan? Jadi ini ada bab rujuk-merujuk yang nanti kemungkinan besar akan confuse di situ. Jadi perlu berhati-hati aja kita dengan ini. Terima kasih. Ya, jadi saran Bu Ledia bahwa ayat 2 pun dimaksud pada ayat 1 ini, ayat 5 ayat 1 maksudnya gitu, ayat 63 ya. Jadi maksudnya? Ya sebetulnya pada 63, tetapi teknis penulisannya kan tidak begitu. Sehingga nanti ketika kemudian Komisi 12 akan sosialisasi dan seterusnya, jadi perlu sangat berhati-hati berkaitan dengan ini. Khawatirnya nanti salah merujuk. Nanti orang akan larinya misalnya, oh karena di atasnya pasal 5 ayat 2, jadi pasal 5 ayat 1. Padahal sebetulnya yang dimaksud bukan itu gitu. Itu aja. Ya, yang dimaksud sebenarnya pasal 63 ayat 1. Tapi yang ayat 1 merujuk pada pasal 5 ayat 2, kan gitu. Jadi tulisannya gimana baiknya nih? Sudah cukup ya? Oh, oke, saya kira ini mengingatkan Bu Ledia, memang selalu mengingatkan saya memang. Jadi nggak ada masalah. Lanjut. Silakan. Poin selanjutnya. Pak Ketua. Oh, silakan Bu. Ya, di pasal-pasal sebelumnya kita sudah menyebutkan berkali-kali tentang BUK. Tetapi baru di pasal 63 di belakang pembentukan BUK. Ini teknis ya, ini teknis. Tentang sistematika. Mungkin perlu diperiksa lagi tentang sistematika. Kita menyebut berkali-kali tentang BUK harus menerima data segala macam melalui pemerintah pusat data, tapi BUK-nya sendiri pembentukannya baru di pasal belakang 63. Ini pertanyaan soal sistematika ya. Biasanya kan lembaganya diatur dulu di depan, baru dia menerima data segala macam hasil survei. Ini aja masukan saya, coba nanti ini teknis Pak, bukan substansi. Ya, terima tapi kasih. penting ini. Profesor, ada yang mau disampaikan? Dari pengusul kepada profesor katanya. Baik, izin Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat urut-urutan bab, memang sebelum bicara kelembagaan di bab 11, kita lebih banyak bicara kegiatan usahanya dulu. Izin, demikian. Sehingga memang baru kita bicara khusus tentang kelembagaan di bab 11 ini. Jadi ada masalah nggak itu kalau BUK itu walaupun dia menjadi penting, dia pasal ke berikutnya?
Ya. Nggak ada masalah itu. Secara khusus memang kita ngatur mengenai kelembagaan ini termasuk pembentukan, kemudian kedudukan, sampai dengan kemudian pengisian di dalamnya itu melalui bab tersendiri nih. Di bab 11 ini memang baru di situ. Jadi nggak apa-apa kalau dimasukkan di... Tidak ada persoalan menurut kami. Bu Kapus, tambahkan. Sudah? Ya. Ya, silakan jelaskan lagi. Baik, izin menambahkan Bapak dan Ibu yang kami hormati, Ibu, RUU-nya itu judulnya minyak dan gas bumi. Jadi kami concern-nya kita lihat di Undang-Undang Existing di 22/2001 memang bicaranya menggambarkan terkait dengan apa minyak dan gas bumi, kegiatan usahanya apa saja, kemudian didasari pada apa kontrak kerjasama, kemudian jadi prosesnya dulu, baru nanti memang pembentukan kelembagaannya. Gitu. Jadi konstruksinya itu karena bukan RUU terkait dengan suatu lembaga kecuali RUU-nya tentang badan usaha khusus gitu. Jadi kita bicaranya kelembagaan baru bawahnya fungsi tugas dan lain-lain. Izin demikian. Jadi lembaga khususnya itu di belakang nggak apa-apa karena depan uraian begitu. Ya. Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Silakan. Di instruksi ada Bu, mohon maaf Bu, di bab 1 ketentuan umum, bab 1 ketentuan umum nomor 19 itu loh. Ketentuan umum nomor 19. Silakan. Karena itu kan menyebut BUK. Ya sudah ada berarti. Maksudnya maksud dari beliau tadi, kenapa di belakang penjelasan tentang organisasinya gitu itu aja. Ya kenapa nggak di depan dulu? Tapi penjelasan dari ahlinya mengatakan bahwa di depan itu yang umum dulu diteruskan dengan yang lain dan khususnya itu di belakang. Saya kira nggak masalah itu. Ya lanjut, silakan. Silakan Tia. Poin 26. Pasal 68 perbaikan rujukan yang tadinya pasal 66 menjadi pasal 67. Saya bacakan pasal 68, anggaran operasional BUK bersumber dari sebagian pendapatan yang diperoleh BUK Migas sebagaimana dimaksud dalam pasal 67. 67. Ya, setuju. Ya, setuju. Oke. Lanjut. Kemudian nomor 27, penomoran pasal 75 disesuaikan karena tidak terdapat pasal 74. Oh. 70? Maksudnya gimana? Izin bahan yang kami kaji bahan yang kami terima adalah bahan yang awal yang kita kaji sehingga bagian kedua Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Izin. Judulnya pasal 70. Kurangnya di mana? Yang terbaru sudah ada pasal 74, sebelumnya belum ada. 70 di draft ada. yang kami terima. Berarti tidak ada masalah. Tapi sudah diperlakukan perbaikan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, ini kertas aja kawan ini. Ya lanjut. Selanjutnya, di poin 28, perbaikan teknis pada pasal 77 ayat 3. Penulisan frasa badan pengatur dan badan usaha milik negara di sektor migas dan gas bumi, jika frasa tersebut merujuk pada pasal 1 angka 20 tentang BPH Migas, Badan Pengatur Hilir Migas, maka penulisan frasa badan pengatur seharusnya diganti menjadi BPH Migas. Badan pengatur dan badan usaha milik negara di sektor minyak diganti dengan badan BPH Migas langsung ya? Ya, badan pengatur diganti menjadi BPH Migas. Setuju? Pengusul? Begini, pimpinan izin, badan pengatur itu ada dua sebetulnya. BPH itu di hilir. Tetapi ingat terkait dengan persoalan kuota impor bahan bakar, ini crude itu adalah bukan di hilir. Kan seperti itu. Hulu atau midstream gitu. Jadi ini ada perbedaan seperti itu. Sehingga badan pengatur ya itu bisa kedua-duanya, baik hulu maupun hilir. Dan sekarang ingat ada Lemigas. Lemigas pun boleh mengimpor sekarang. Seperti itu. Ya, jadi tetap aja badan pengatur dan badan usaha. Ya, ada betul. dua, badan pengatur dan badan usaha ya.
Betul. Izin pimpinan, karena itu tidak merujuk ke ketentuan pasal 1 angka 20, badan pengatur itu perlu penjelasan di pasal ini. Oke, sepakat. Pasal 20. Tambah penjelasan. Tambah penjelasan aja. Badan pengatur hilir minyak dan gas bumi yang selanjutnya dengan BPA Migas. Ya toh, adalah suatu badan yang dibentuk bla bla bla. Pasal penjelasan. Oh, oke. Pak Ketua, sedikit interupsi apa yang disampaikan oleh TA itu kan bahan untuk pengusul. Nanti kan di pengusul kan masih bisa mengelaborate lagi RUU ini kan. Nanti jadi tidak masalah. Ya, saya kira mungkin tapi secara mekanisme teknis sudah dicatat semua gitu. Ya, saya kira nggak ada masalah. Oke, saya kira tetap aja seperti ini ya. Setuju ya, Bu Konsul? Lanjut. Selanjutnya, angka poin 29, perbaikan teknis penjelasan pasal 82 ayat 1. Penjelasan pasal 28. 82 ayat 1. Penjelasan ya. Tentang yang dimaksud rencana induk infrastruktur gas bumi nasional, seharusnya ditempatkan pada penjelasan bagian ketiga, pasal 83 ayat 1. Jadi reposisi penempatan penjelasan. Yang dimaksud dengan neraca gas bumi, pasal 83. Rencana induk gas bumi, rencana induk infrastruktur gas bumi kan di sini. Itu jadi penjelasan pasal 3 ayat 84. Ya. Coba mana? Itu bisa ditampilkan warna biru, penjelasan ayat 1 yang atas dinaikkan sedikit, itu kan posisinya di pasal 82 ayat 1. Padahal di pasal 82 ayat 1 tidak menjelaskan tentang rencana induk infrastruktur gas bumi. Pasal 1 itu hanya menjelaskan tentang neraca gas bumi. Yang dimaksud dengan rencana induk itu ada di pasal 83. Jadi penjelasan pasal 82 ayat 1 dipindahkan menjadi pasal 83 ayat 3. Ayat 1. Oke. Ya, bisa diterima itu pimpinan. Bisa terima ya? Ya. Reposisi itu. Ya, baik. Reposisi tentang penjelasan. Setuju ya? Lanjut. Masih terkait dengan teknis. Poin 30, pasal 83 ayat 1 perlu perbaikan rujukan. Yang tadinya rujukannya pasal 81 menjadi pasal 82. Rencana induk infrastruktur gas bumi. Karena yang bicara tentang neraca gas bumi itu pasal 82, Pak. Ya, jadi rujukannya ke pasal 82. Angka 1 jadi angka 2. Setuju ya? Pimpinan, pengusul? Sebentar pimpinan, kami baca dulu, kami baca lagi. Ya, pelan-pelan bacanya. Ya, setuju ya? Ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, poin 31, pasal 83 ayat 3. Perlu perbaikan frasa, keputusan menteri menjadi frasa peraturan menteri. Rencana induk infrastruktur gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ditetapkan dengan keputusan menteri. Prof, gimana Prof? Ya, ini keputusan menteri dirubah jadi frasa keputusan jadi peraturan menteri. Permen. Gimana Prof? Maknanya beda nggak itu? Beda makna. Keputusan dengan peraturan beda lagi tuh. Silakan, Prof. Jadi ketika kami menyusun ini, kita memang dihadapkan pada bahwa ini kan aktivitasnya kan penetapan sebenarnya. Sifat penetapan itu yang kita lihat. Nah, karena
kalau memang kemudian pada waktu itu kami berpikir kalau ini peraturan menteri kan sifatnya ini menjadi sebuah kemudian regeling. Nah, kalau kita lihat di beberapa pengaturan yang lain di peraturan Menteri ESDM misalkan itu masih menggunakan nomenklatur yang terakhir 2024 ya. 2024 itu masih menggunakan keputusan. Jadi di 2024 itu kemudian SDM masih menggunakan keputusan sehingga kami masih memilih menggunakan. Apa perbedaan keputusan dengan Jadi peraturan? Kalau peraturan ya dia harus diundangkan karena menjadi peraturan perundang-undangan. Tapi kalau keputusan ini kan menjadi sebuah keputusan basicing menjadi kewenangan menteri begitu. Nah kami tentu sekali lagi ini sangat masih terbuka untuk nanti di substansi kita pilih. Tapi per 2024 itu masih menggunakan keputusan. Selama ini kayaknya permen lu ya. Kepmen juga ada? Kepmen. Ada juga? Ya. Oh saya kira ini substansi juga pimpinan. Kira-kira dari ini kami mengusulkan karena ini juga terkait dengan substansi, kami usulkan agar ini kita pending dulu terkait dengan pembahasan substansi nanti. Oke, di pending Karena dulu ini, ya. Ini kita kan bahas masalah teknis toh. Ya, oke. Oke, di pending dulu. Jadi antara keputusan tetap ada putusan menteri dengan peraturan menteri. Siap. Lanjut berikutnya. Ini pending. Untuk berikutnya, poin 33, pasal 92, frasa lingkungan departemen diganti dengan lingkungan kementerian atau lembaga. Hal ini merujuk pada nomenklatur Undang-Undang Nomor 39 Tahun Ayat berapa itu, Pak? 2008 tentang Pasal Kementerian 92 Negara. ayat? Hanya ada satu ayat, Pak. Pasal 92 Ayat 1. ayat 1. Selain menyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha. Yang diganti apa nih? Kata lingkungan departemen diganti dengan lingkungan kementerian dan lembaga. Diganti lingkungan departemen. Departemen diganti dengan kementerian. Kementerian. Oke, nggak ada departemen, udah nggak ada. Ini yang lama ini. Departemen diganti aja memang. Setuju ya? Kita nggak pakai. Ya. Pengusul? Oke. Lanjut. Selanjutnya poin 34, pasal 94 ayat 1. 94 ayat 1. Nggak ada. Mana ada 94 ayat 1? Kayak mananya nih? Nggak ada. Nggak. Kalau gini, TA kalau mau bikin masalah jangan sekarang lah. Nanti aja kita bikin masalah itu, jangan sekarang. Ini ada tamu kita ini, Komisi 12 ini. Ya nggak apa-apa. Namanya manusiawi. Lanjut. Ya, ini TA, kalau nggak ada jangan dipaksakan kali. Ini nanti kita periksa pasal rujukannya, Pak Pimpinan. Ya. Jadi sebenarnya pasal 94 itu rujukannya pasal 6 ayat 3 menjadi pasal 6 ayat 4. Enggak. Bukan di sini tuh. Coba mungkin 96 kali. 94. Oh. Pasal 6-nya rujukannya ayat 3 jadi ganti ayat 4. Coba silakan ke pengusul dulu. Udah benar ya? Bro, ada bro. Nih bro. Pasal 10 dan 11. Hulu hilir pun koperasi ada. Hulu dan hilir. Hulu sama hilir. Betul. Ayat 3 Kalau betul jangan dipaksakan supaya salah lah TA. Kami bacakan pasal 6 ayat 4. Iya. Kegiatan usaha hilir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Pasal 6 ayat 5. Kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A terdiri atas eksplorasi dan eksploitasi. Oke. Sehingga kemudian rujukan pada itu perizinan tuh Pak, ayat 3-nya benar Pak.
perizinan itu udah benar. 90 pasal 94-nya secara keseluruhan saya bacakan. Setiap orang yang melakukan eksplorasi, dan atau eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 ayat 3 tanpa memiliki perizinan berusaha atau kontrak kerjasama dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak kategori 8. Jadi rujukannya ini pasal 6 ayat 4. Ya, rujukannya tadi ayat 4, bukan persoalan perizinan. Jadi ya, silakan. Setiap orang yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Silakan pengusul. Itu tetap rujukannya ke ayat 3, ini kan ayat 3. Kemudian beliau mengatakan ayat 4. Ayat 4 itu tentang kegiatan usaha hulu. Jadi bukan koreksinya perizinan. kepada ayat 4 kan? Iya betul, bisa. Kawan-kawan gimana? Iya. Benar ayat 4? Iya betul. Oh betul ya? Jadi pasal 6 ayat 4. Begitu ya? Setuju ya? Sudah. Pak Ketua. Jangan dong. Ayat 3 dong. Ayat 3 benar. Dulu aja nih. Enggak, maksudnya ini dua-duanya. Kegiatan satu berdasarkan perizinan dari kegiatan dulu. Benar ayat 3. Pimpinan. Izin pimpinan. Sini pimpinan. Oh silakan. Menurut hemat saya ini pas di pasal 6 ayat 3 pimpinan. Karena ini bicara tentang perizinan BUK dan juga 6 BUK dan juga bicara tentang pidananya pimpinan. Tentang jadi bicara perizinan berusaha, ya. Perizinan berusaha. Bukan tentang eksplorasi Bukan dan tentang investasi. eksplorasi dan investasi. Betul pimpinan. Ya. Setuju, kembali lagi pada asalnya ya. Perizinan berusaha. Ya, kembali Perizinan Pak. berusaha. Bukan eksplorasi dan eksploitasinya, bukan itu Pak. Tapi izin berusahanya. Kembali. Tetap. Oke, tetap. Setuju ya? Lanjut. Ya. Orang yang melakukan eksplorasi, Pak Ketua, itu bisa juga kontraktor yang sudah kerjasama dengan BUK. Kalau kontraktor udah kerjasama dengan BUK, dia udah pasti punya perizinan. Jadi yang bertanggung jawab dengan BUK. Ini memang perlu Pak Profesor, didalami nih. Seperti perdebatan kita di sana. Jadi kalau mengeksplorasi, kontraktor itu kan di dalam perundang-undangan yang mau dibuat ini, kerjasamanya dengan BUK. Jadi dia udah punya perizinan. Kalau dia melakukan eksplorasi, harus yang ditunjuk oleh BUK. Logika hukumnya begitu Pak Profesor, kira-kira. Ini, maaf ini kita kan dialog nih, iya kan? Nah, jadi di sini tentu nggak perlu lagi dipersoalkan soal ini. Karena ketentuan perizinan itu harus antara BUK dengan kontraktor. Iya kan Pak Profesor, kira-kira gimana? Ini coba di ini deh, ini. Iya. Jadi ini sebenarnya substansi, nggak usah dibahas di sini nih. Didalamin, nanti kita didalamin gitu. Benar kan Pak Profesor kan? Iya. Sebenarnya yang dimaksud tadi oleh TA hanya tentang rujukannya saja. Ternyata rujukan tetap. Kalau perizinan tetap, makanya ini di dalam ketentuan pidana. Saya kira. Izin pimpinan. Ya. Jadi kami melihat kepada pasal 94 ini, memang yang dipersoalkan itu adalah persoalan perizinan berusaha. Kalau nggak ada itu pidana. Kan seperti itu. Sehingga memang harus merujuk kepada draft awal, yaitu pasal 6 ayat 3. Ayat 3. Jadi kembali ke yang asal, itu yang diperbaiki itu menurut kami dikembalikan. Jadi kembali kepada pasal 6 ayat 3. Ayat 3. Ya, setuju. Lanjut. Selanjutnya, poin 35, pasal 96. Perbaikan teknis pasal rujukan. Pasal 28 seharusnya merujuk pada pasal 36 yang mengatur norma tentang bahan bakar minyak. Sudah dicoret ini? Oh ya, sudah dicoret. Sudah setuju ya? Sudah dicoret nih. Sudah dihapus. Berarti pasal 36, bukan pasal 28 ya? Ya. Oke, setuju? Pengusul? Lanjut.
Poin 36, pasal 100, frasa pejabat diganti dengan frasa penyelenggara negara. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh pejabat yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang minyak dan gas bumi, pidananya ditambah sepertiga dari pidana pokok yang diancamkan. Kata pejabat diganti menjadi penyelenggara negara. Ya, silakan pengusul. Mungkin ada makna lain lagi dari ini. Kenapa pejabat? Karena pejabat itu beda dengan penyelenggara negara. Silakan Pak Sugeng. Yang dimaksud pejabat itu adalah pejabat, bisa saja pejabat kontraktor, belum tentu penyelenggara negara dia. Itu loh, konteksnya itu adalah pejabat badan usaha yang melakukan. Oh, pejabat badan usaha BUK itu? Ya. Bukan pejabat negara? Kontraktor belum tentu pejabat negara. Ya. Kontraktor itu kan kalau pejabat kontraktor yang melakukan usaha atas katakanlah atas rekomendasi BUK, ya dia tidak sebagai pejabat negara kan? Penyelenggara bukan penyelenggara negara. Minyak dan gas mungkin itu ya. Kalau penyelenggara berarti yang mengusahakan minyak dan gas itu. Begitu Pak Sugeng ya. Jadi tidak harus penyelenggara negara. Oke. Jadi kembali ke laptop lagi ya. Setuju ya? Negara-negara Bapak kena. Ya, penyelenggara beda lagi tuh. Lanjut. Kembali ya. Selanjutnya di poin 37, ketentuan pasal 102 perlu menambahkan pengaturan mengenai pengalihan pegawai dan aset SKK Migas kepada BUK Migas. Baik, substansi. Yang di atas dong itu. Yang mana, yang mana? Perbaikan rujukan. Perbaikan rujukannya itu teknis. Pada saat yang mana? Di poin apa? Yang teknisnya. Pasal 102 huruf H perlu perbaikan rujukan yang merujuk pada pasal 29 ayat 2. Huruf H. Pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak melalui pembangunan infrastruktur kilang bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 diganti jadi pasal 29 ayat berapa? Ya udah benar dong. Udah benar ayat 2. Sudah dilakukan. Sudah ada. Harus diselesaikan dibangun paling lama 10 tahun. Padahal pasal tersebut tidak memuat kewajiban pembangunan kilang. Jadi apa yang perlu diganti nih? Pasal 29 ayat 2 kan udah benar. Pak Endro. Tetap setuju ya? Jadi nggak ada masalah. Oke, lanjut. Apalagi? Selesai. Untuk Itu teknis yang selesai. baru teknis. Sekarang kita masuk yang substansi. Oke, silakan. Pak Gulam, minum dulu. Biar agak encer pikiran kita. Baik, substansi, karena tadi ada beberapa penempatan di aspek teknis yang sebetulnya substansi. Pimpinan, mohon izin pimpinan. Kami mengajukan satu usul dari pengusul bahwa terkait dengan substansi ini kan sebetulnya kami membahasnya ini sudah bertahun. Bukan membahasnya urusan 1-2 hari, bukan satu malam. Nah, kami mengusulkan bagaimana terhadap hal-hal yang sudah disampaikan, diusulkan oleh Komisi 12 kepada Balek, agar dapat ini diterima. Harmonisasi ini kan lebih kepada persoalan teknis, biar terkait dengan substansi, itu akan dibahas kemudian oleh Komisi 12 bersama dengan pemerintah, dengan DIM-nya nanti. Ya. Itu usul kami, pimpinan. Biar lebih singkat, jelas, dan juga tepat sasaran. Terima kasih, pimpinan. Ya, setuju. Setuju ya? Setuju, jadi memang agak sulit kalau tenaga ahli ini dikebut dalam waktu beberapa hari saja. Dibandingkan sudah Pak Bambang dan Pak BBG ini dan Pak Sugeng sudah bertahun-tahun. Dan dibahas termasuk sejak Pak Ramson.
tahun yang lalu. Juwita yang sebelah kiri saya itu. Pak Ketua, Silakan. sebetulnya tidak hanya itu. Alasan yang paling mendasar adalah badan legislasi itu kewajibannya hanya sinkronisasi dan harmonisasi. Sedangkan substansi itu menjadi kewenangan pengusul. Itu aja dasar hukumnya. Ya, setuju. Pak Jadi, Ketua, Ledia. ada lagi mau komentar? Silakan Pak. Pak Beni. Ya, Pak Ketua, saya mengusulkan supaya kita balik ini taat asas saja. Fungsi pokok kita itu adalah sinkronisasi. Sinkronisasi itu dua asasnya, vertikal dan horizontal. Vertikal ke konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, TAP MPR kalau ada. Ke bawahnya itu peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. Lalu ke sampingnya, horizontalnya, manakala ada undang-undang yang harus kita tabrakan, lalu kita harus sesuaikan. Supaya tidak ada benturan nanti pada tingkat pelaksanaannya. Itu aja fungsi kita sebetulnya Pak Ketua. Soal substansi yang memegang jantung kebijakannya adalah teman-teman di Komisi 12. Kita tidak mau, ya kalau kita dikasih kesempatan itu ya bisa juga, bukan tidak bisa, bukan ini, bisa juga, tapi itu bukan kita punya tugas di sini. Iya, ya, itu saja Pak Ketua. Terima kasih banyak, supaya kita jangan ini. Teman-teman ya. Terima kasih Pak Beni Karman. Amang Syagian, silakan. Silakan. Udah sesuai. Sudah sesuai. Pas. Iya, pas. Enggak, TA-nya seharusnya udah paham itu. Jadi akhirnya terjadi perdebatan-perdebatan sedikit gitu. Ibu Ledia, silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Makasih Pak Ketua. Ada beberapa hal sih. Pertama, karena memang sebagaimana disampaikan oleh bapak-bapak terdahulu bahwa harmonisasi, tapi memang nomenklaturnya adalah harmonisasi, pembulatan konsepsi dan seterusnya itu tinggal disepakati. Apakah kita memang menginginkan untuk menyelesaikan harmonisasi dan sinkronisasi itu yang sebagai fungsi pokoknya. Yang kedua, yang justru akhirnya menimbulkan tugas baru bagi Balik menurut saya adalah setelah kita pembicaraan dan membahas sejumlah hal berkaitan dengan harmonisasi ini, ternyata nyangkutnya di perubahan kedua Undang-Undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan pasal 97A tadi. Adalah hal yang baik jika kemudian kita mencegah persoalan-persoalan timbul di kemudian hari dengan melakukan revisi terhadap perubahan kedua Undang-Undang tentang penyusunan peraturan perundang-undangan agar semuanya bisa berjalan dengan lebih baik dan lebih lancar. Itu saja pimpinan, terima kasih. Terima kasih juga bagi Komisi 12 dan teman-teman Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya dari Pak Gamal mungkin ada penyampaian dari perspektif yang berbeda dari masalah kedokteran ini. Silakan Pak Gamal. Oh cukup. Ada lagi? Bu Indun? Cukup? TA ada yang mau sampaikan lagi? Cukup. Prof? Pak Yu? Dari meja pimpinan? Silakan. Cukup. Cukup. Dari Pak Martin cukup. Saya melihat ini sore ini luar biasa Pak. Jadi semua walaupun ramai kita di sini, tetapi keputusan itu selalu menuju satu agar BPH Migas itu atau BUK Migas itu menjadi corong kita untuk menghasilkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Untuk merah putih. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, demikian rapat panja hari ini telah kita selesaikan. Sebelum menutup rapat panja ini, kami informasikan bahwa setelah rapat ini akan dilaksanakan rapat badan legislasi dalam rangka pengambilan keputusan atas hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan undang-undang tentang minyak dan gas. Untuk itu kami minta kepada fraksi-fraksi untuk menyiapkan pandangan mini fraksinya, akan kita laksanakan pukul 17.00. Pimpinan 16.30 pimpinan.
Ya, gini. Pak Jenderal, ini kan naskah tadi kan harus dirapikan juga, mana-mana yang sudah kita putus. Nah, kalau jadwal semula itu jam berapa? Jam 17. Jam 17. Gimana kalau kita kasih waktu sejam, bisa nggak untuk merapikan? Jadi 16.30 ya? Iya, bentar, orang kerja loh, nanti salah-salah ya. Pak Akib, 16.30 aja. Pak Akib, Bang Akib, berilah kesempatan mereka untuk merapikan lagi. Iya. Jadi akan dilaksanakan pengambilan keputusan untuk masing-masing fraksi pukul 16.00 ya, oke. waktu Nanti persoalan, kan nggak mungkin buat 16 jam 4. iya masa nyusun fraksi cuma 20 menit. Enggak, fraksi bisa nggak nyusunnya 16.00? Sejam. Sudah siap? 16.30. Makanya ini jangan dibilang nggak siap. Oke, atas keputusan meja pimpinan kita laksanakan pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Saya sangat bangga apa yang kita lakukan hari ini memang benar-benar untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Rapat saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.